Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya, Sekardenta Putri dengan NIM 6424027 Dengan saya, Anggun Muya Puri dengan NIM 6424029. Dan saya Putri Cahaya Rambani dengan NIM 6424046. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi mengenai deret hitung. Video ini dibuat sebagai bentuk tugas penilaian UAS dari mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Etika Sabariah SEMM. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, dapat menjelaskan pengertian deret hitung dengan jelas dan benar. Yang kedua, dapat menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung dan memvisualisasikan deret hitung secara digital. Dan yang ketiga, mampu menerapkan konsep deret hitung dalam menyelesaikan masalah sehari-hari atau kasus nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi deret hitung. Deret hitung adalah perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai suku yang berurutan. Jadi, di mana suku pertamanya sama dengan suku pertama baris hitungnya, suku keduanya merupakan penjumlahan dua suku pertama baris hitungnya. Suku ketiganya merupakan penjumlahan tiga suku pertama baris hitungnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh. Contoh bilangan yang pertama ada 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Selisih angkanya adalah 5. Jadi dari 7 ke 12 itu selisihnya 5. 12 ke 7 itu selisihnya 5. Dan 17 ke 22 selisihnya 5, dan seterusnya. Lanjut contoh yang kedua, ini ada bilangan 93, 83, 73, 63, 53, dan 43. Berbeda dengan yang pertama, angka ini memiliki selisih angka yaitu minus 10, bukan naik tapi turun. Jadi dari 93 ke 83 memiliki selisih minus 10, dari 83 ke 73 memiliki selisih minus 10, dari 73 ke 63 memiliki selisih minus 10, dan seterusnya. Dan contoh yang ketiga, itu ada bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Selisih angkanya adalah 2. Jadi dari 3 ke 5 itu selisihnya 2. Dari 5 ke 7 itu selisihnya 2. Dan dari 7 ke 9 itu selisihnya 2, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putih. Rumus deret hitung. Mencari suku UN dari deret hitung adalah UN sedangkan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Mencari jumlah N, suku pertama dari deret hitung adalah SN sedangkan N dibagi 2, buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. Keterangannya, SN adalah jumlah suku ke N, UN adalah suku ke N, A suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah banyaknya suku. Penerapan deret hitung dalam kehidupan sehari-hari. Deret hitung bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti belanja, jumlah tabungan mingguan, cicilan bulanan, pengeluaran rutin, kenaikan harga barang secara berkala, hingga penjadwalan tugas atau kegiatan yang bertambah teratur. Materi mengenai deret hitung, kami akan memberikan contoh kehidupan sehari-hari, lalu studi belanja beserta penyelesaiannya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil kertas kerja tentang materi deret hitung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada penjualan menu Indomie Bangladesh. Warkop Agam adalah restoran untuk kalangan umum yang cukup ramai. Pentingnya menghitung profit dan juga memantau stok dari bahan yang digunakan.
untuk memasak menu tersebut. Maka kami menggunakan salah satunya dengan deret hitung. Untuk membantu perhitungan tersebut, kami menggunakan salah satu metode yang melibatkan pencatatan transaksi. Ini adalah satu struk menu yang terjual. Data yang kita olah adalah mie Bangladesh. Untuk menu Indomie Bangladesh malam ini ada 10 struk. Melalui struk pembelian dan penghitungan HPP atau harga pokok produksi. Berdasarkan data, harga jual satu porsi Indomie Bangladesh sebesar sebesar 23.000. Struk 1 adalah konsumen yang membeli Indomie Bangladesh itu senilai 23.000. Pada struk 1, Tono dikenakan harga 23.000 dengan HPP 15.000. Dan Tuti pada struk 2 dikenakan harga juga 23.000. Dengan tagihan 23 ditambah 23. Hasilnya 46.000. Dan dengan HPP Indomie 15.000. Untuk Iwan, pada struk 3 dikenakan harga juga 23.000 ditambah 46.000 dari hasil tagihan sebelumnya. Dengan tagihan sama dengan 23 ditambah 46. Dengan total tagihan Rp69.000 dan HPP Indomie 15.000.
Jumlahkan total HPP Indomie dengan rumus sama dengan sum buka kurung di blok enter dengan total Rp45.000. Dan untuk hasil dari profit dengan rumus sama dengan hasil dari tagihan dikurang total dari HPP Indomie dan jumlahkan sama dengan Rp24.000. Pada malam itu ada pesanan di Warkop Agam dengan 10 struk. Struk pertama diketahui pembelian Indomie Bangladesh sebanyak 3 porsi. Sekar pada struk pertama dikenakan harga Rp15.000 dengan tagihan Rp15.000 dan dengan HPP Rp15.000. Dan anggun pada struk kedua dikenakan harga Rp18.000 ditambah Rp15.000 sama dengan untuk merumuskan tagihan dari anggun sama dengan 18.000 ditambah 15.000. Enter. Jadi hasilnya Rp33.000. Dan HPP Indomie Rp15.000. Untuk putih, pada struk ketiga dikenakan harga ditambah Rp33.000 dan dijumlahkan 20.000 ditambah 33.000 dengan hasil 53.000 dengan HPP 15.000 dan jumlahkan HPP Indomie sama dengan sum di blok dari atas ke bawah di enter dengan hasil 45.000 dan profit menjumlahkannya sama dengan hasil dari tagihan dikurang hasil dari HPP Indomie enter dengan jumlah Rp8.000. Dan struk kedua diketahui pembelian Indomie Bangladesh sebanyak 2 porsi.
Untuk Danu, pada struk pertama dikenakan harga Rp25.000 dan dikenakan tagihan Rp25.000. Untuk HPP Indomie dari Danu Rp15.000. Dan untuk Aris, pada struk kedua dikenakan harga Rp25.000. Ditambah Rp25.000 dan jumlah tagihan sama dengan Rp25.000 ditambah Rp25.000 dengan total Rp50.000. Dan untuk HPP Aris, untuk HPP Indomie dari Aris itu Rp15.000. Dan kita jumlahkan HPP Indomie dari kedua porsi tersebut sama dengan sum dan dengan total Rp30.000. Dan untuk profit, kita hasil sebelumnya kita warnain pada HPP Indomie dan tagihan. Untuk profit dengan tagihan Rp50.000 dikurang Rp30.000 sama dengan Rp20.000 dan hasilnya Rp20.000. Selanjutnya akan dibahas oleh Putih. Berikut, di sini saya akan membahas struk ketiga. Struk ketiga diketahui pembelian mie Bangladesh sebanyak 3 porsi. Berikut yang pertama ada Diba, dilambangkan dengan S1 dengan harga 20.000. Tagihan 20.000, HPP-nya 15.000. Kemudian ada Shiva, dilambangkan dengan S2 dengan harga 20.000 ditambah dengan 20.000, total tagihannya sama dengan tagihan Diba ditambah dengan tagihan Shiva. Terus kemudian profitnya 15.000. Terus kemudian ada Yasmin, dilambangkan dengan S3 dengan harga 20.000 ditambah dengan 40 sama dengan
ditambah ini dengan 60 dengan HPP 15.000 untuk menghitung profit sama dengan 60 ini kita kasih warna dan ini kita jumlahkan dulu HPP-nya. Jadi HPP-nya 45. Untuk menghitung profit sama dengan tagihan dikurang HPP. Profitnya segini. Jadi profit struk ketiga adalah 15.000. Kemudian lanjut ke struk keempat. Struk keempat diketahui pembelian di Bangladesh sebanyak 4 porsi. Ini kita ganti jadi ini A tambah ini B, ini tagihan, ini HPP Indomie-nya, kemudian profit. Yang pertama ada Neiva dengan harga 18.000. Neiva diketahui dilambangkan dengan S1 dan harganya 18.000. Tagihannya 18.000. Kemudian HPP-nya 15. Kemudian ada Elsa yang dilambangkan dengan S2 dengan harga 18.000 ditambah 18.000 sama dengan ini ditambah ini sama dengan 36.000 dengan HPP 15.000. Kemudian ada Yaya dilambangkan dengan S3 dengan harga 18.000 ditambah dengan 36. Jadi tagihannya sama dengan 18 ditambah 36 dengan HPP 15.000. Kemudian ada Zia dilambangkan S4 dengan harga 18. Kemudian ditambah dengan 54 sama dengan ini ditambah ini jadi 72 dengan HPP Indomie 15.000.
Ini kita warnain dulu biar tidak keliru. Terus untuk mendapatkan profit HPP Indomie-nya kita jumlahkan dulu. Sama ini 60.000. Kita untuk menghitung profitnya adalah sum tagihan dikurang sama dengan HPP Indo. Totalnya 12.000. Oke, semuanya untuk biar gak keliru. Oke, kita ke struk kelima. Struk kelima diketahui pembelian mie Bangladesh sebanyak 5 porsi. Kita ini tambah, ini B, kemudian ini ada tagihan, terus ini HPP Indominya, HPP Indomie, kemudian ada profitnya. Langsung aja ada Lena dilambangkan dengan S1, kemudian dengan harga 13.000. Tagihannya 13.000 dengan HPP Indomie 15.000. Kemudian ada Nisa dilambangkan dengan S2 dengan harga 15.000. Kemudian ditambah 13.000. Jadi tagihannya 13 ditambah 15 sama dengan 28. HPP Indominya 15.000. Dan kemudian yang ketiga ada Suci dilambangkan dengan S3 dengan harga 17.000 ditambah 28 sama dengan sum jadinya 17 ditambah 28 45 dengan HPP Indomie 15.000. Kemudian yang keempat ada Salwa yang kita lambangkan dengan S4 dengan harga 19.000 ditambah dengan 45.000. Jadi tagihannya adalah 19 ditambah 45 sama dengan salah dong. 19 ditambah 45 64 dengan HPP 15.000. Kemudian yang terakhir ada Vera, kita lambangkan dengan S5 dengan harga 21.000 ditambah dengan 64. Tagihannya sama dengan 21 ditambah dengan 64.000. 85.000. Ini kita warnain dulu. Ini HPP Indomie 15.000.
Kita jumlahkan HPP-nya terlebih dahulu. Terus kita tarik. Ini 75. Jadi untuk menghitung profitnya adalah sum tagihan dikurang dengan HPP Indomie. Jadi udah ketemu, kita ngomongin. Kita lanjut ke struk ke-6. Kita naik. Struk ke-6. Struk ke-6. Bentar. Struk ke-6 diketahui pembelian ke-6 diketahui pembelian mie Bangladesh dengan sebanyak 4 porsi. Kemudian kita ini plus ini plus di sini A, di sini tambah, di sini tambah, di sini B, di sini tagihan, di sini HPP Indomie, is profit Indomie, terus di sini ini kita gedein dulu, terus di sini profit. Oke, yang pertama ada Dimas, kita lambangkan dengan S1 dengan harga 15.000, dengan tagihan 15.000, dengan HPP 15.000. Kemudian ada Nata, kita lambangkan dengan S2, dia dengan harga 17.000 ditambah 15 sama dengan jadi tagihannya 17 ditambah 15 dengan 32 dengan HPP 15.000. Kemudian ada Aris, kita lambangkan dengan S3 dengan harga 19.000 ditambah 32, tagihannya sama dengan 19 ditambah 32, 51 dengan HPP 15.000. Kemudian yang terakhir ada Riko, kita lambangkan dengan S4 dengan harga 21, kemudian 51, kemudian tagihannya 21 ditambah 51 jadi 72. HPP-nya 15.000. Jadi ini kita kasih tanda dulu warna kuning. Kemudian untuk menghitung profitnya
ya, kita harus menjumlahkan HPP-nya terlebih dahulu. Kita tarik. Bentar, kita one lagi. Jadi untuk menghitung profit adalah sum tagihan dikurang HPP. Oh, ini kurang kah? Ini salah. Kita ulang. Kita sum 7 ini dikurang, salah. Dikurang ini. Nah, jadi profitnya adalah 12.000. Kemudian kita lanjut ke struk ke-7. Struk ke-7 diketahui pembelian mie Bangladesh sebanyak 6 porsi. A ini plus, ini B, ini tagihan, ini HPP, Indomie, kemudian profit, terus yang pertama ada Iren, kita S1 dengan pembelian harga 20.000. Kemudian tagihannya 20.000 dengan HPP 15.000. Kemudian ada Riva, kita lambangkan dengan S2 dengan harga 20.000 juga. Kemudian ditambah dengan 20.000. Kemudian kita hitung tagihannya 20 ditambah 20 sama dengan 40 dengan HPP 15.000. Kemudian ada Tiwi, kita lambangkan dengan S3 dengan harga 20.000, kemudian ditambah dengan 40.000. Kita hitung tagihannya 20 ditambah 40 sama dengan 60 dengan HPP 15.000. Kemudian ada Abian, kita lambangkan dengan S4 dengan harga 20.000 juga. Kemudian 60. Kemudian kita hitung tagihannya. Ini ditambah ini. Kemudian ada Nina. Kita lambangkan dengan S5 dengan total tagihan 20. Kemudian ditambah dengan 80. Kita hitung tagihannya. 20 ditambah 80 sama dengan 100. Maaf. Ini HPP-nya 15.000, ini HPP 15.000. Kemudian ada April. Kita lambangkan dengan S6. Dengan harga 20.000, ini 100. Kita hitung adalah 120 dengan HPP 15.000. Kemudian untuk menghitung profitnya, ini kita tandain dulu.
Ini kita hitung semua keseluruhan HPP Indomie-nya. Segini. Dan untuk cara menghitung profitnya adalah saham, tagihan, dikurang HPP. Di profitnya adalah 30.000. Kemudian kita lanjut ke struk ke-8. Struk ke-8 diketahui pembelian mie Bangladesh sebanyak 4 porsi. Ini kita kasih rumusnya dulu. Ini A, harga asli, ditambah dengan B, beda, kemudian tagihan, kemudian HPP Indomie, kemudian ada profit. Oke, yang pertama ada Lukman dengan harga 18.000. Salah. Lukman kita lambangkan dengan S1 dengan harga 18.000. Kemudian tagihannya 18.000 dengan HPP 15.000. Kemudian ada Wahyu. Kita lambangkan dengan S2 dengan harga 18.000 juga. Kemudian ditambah dengan 18.000 juga. Jadi total tagihannya adalah 18 ditambah 18. 36. Kemudian HPP-nya 15.000. Yang ketiga ada Digo. Digo kita lambangkan dengan S3 dengan harga 18.000 juga. Kemudian B-nya itu 36. Tagihannya adalah 18 ditambah 36 dengan HPP 15.000. Udahan dulu. Terus yang terakhir ada Leo. Kita lambangkan dengan S4 dengan harga 18.000, kemudian 54. Kita hitung tagihannya adalah 18 ditambah 54 sama dengan 72 dengan HPP 15.000. Kita tandain dulu. Untuk menghitung profit itu kita jumlahkan dulu HPP Indomie-nya. Oke. Ada di 60. Kemudian menghitung profitnya sama dengan tagihan dikurang ini. Jadi profitnya adalah 12.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekar. Baik, di sini saya akan menjelaskan struk pembelian yang ke-9 dan yang ke-10. Struk ke-9 diketahui pembelian Indomie Bangladesh sebanyak 5 porsi.
Kita gunakan rumus A ditambah B. A adalah harga mie Indomie Bangladesh dan B adalah bedanya. Lanjut yang di sebelahnya kita tulis tagihan. Sebelahnya lagi HPP Indomie. Dan yang sebelahnya lagi profit. Kita contohkan untuk struk pertama, misalnya IRA. Struk pertama, harga Indomie Bangladeshnya adalah 27.000 dan total tagihannya adalah 27.000. Lanjut, struk yang kedua kita contohkan Putri. Struk kedua, harganya sama 27.000 dan bedanya adalah 27.000. Hasilnya 27 ditambah 27 sama hasilnya 54.000. Lanjut lagi kita misalkan Azhar. Struk yang ketiga, harganya masih sama 27.000. Bedanya adalah 54.000. Didapat dari 27 ditambah 27.000. Kita jumlahkan 54 ditambah 27 hasilnya 81. Kita contohkan lagi misalnya Raihat. Struk yang keempat, harganya masih sama 27.000. Bedanya 81.000. Karena hasil dari 54 ditambah 27.000. Sama dengan tambah hasilnya 108.000. Lanjut yang terakhir struk 5 kita contohkan Fikri. Struk yang kelima, harganya sama 27.000. Bedanya 108.000. Sama dengan 27 ditambah 108.000, hasilnya 135.000. Jadi total Indomie Bangladesh 5 porsi yaitu 135.000. Kita kasih tanda, oke. Lanjut HPP Indomie adalah 15.000. Kita copy. Semuanya sama harga HPP Indomie. Kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, enter, dan hasil HPP-nya adalah 75.000. Untuk mencari profit, kita tagihan dikurang HPP. Jadi sama dengan 135.000 dikurang 75.000, hasilnya adalah 60.000 untuk profit di struk ke-9. Lanjut. Lanjut kita ke struk yang ke-10. Struk yang ke-10 diketahui pembelian Indomie Bangladesh
sebanyak 7 porsi. Kita masukkan rumusnya lagi di sini. A ditambah B. Di sebelahnya kita tulis tagihan. Di sebelahnya kita tulis HPP Indomie. Sebelahnya lagi kita tulis profit. Kita misalkan mawar untuk struk pertama. Harga Indomie Bangladesh kita misalkan 23.000. Dan total tagihannya adalah 23.000. Yang kedua, struk kedua kita misalkan Melati. Struk kedua sama harganya 23.000 dan bedanya adalah 23.000. Total tagihannya sama dengan 23 ditambah 23. Hasilnya 46.000. Lanjut. Yang ketiga kita contohkan Sabrina. Struk yang ketiga. Sama harganya 23.000. Bedanya adalah 46.000. Karena didapat dari 23.000 ditambah 23.000. Di sini sama dengan 23 ditambah 46. Hasilnya 69.000. Kita contohkan Nashwa. Struk keempat. Harganya sama 23.000. Untuk bedanya adalah 69.000. Sama dengan 23 ditambah 69 sama dengan 92.000. Lanjut, struk yang kelima kita misalkan Vania. Struk kelima harganya 23.000. Bedanya 92.000. Kita jumlahkan 23 ditambah 92 hasilnya 115.000. Lanjut, struk yang keenam kita misalkan Karin. S6 atau struk 6 harganya masih sama 23.000. Bedanya adalah 115.000. Kita jumlahkan 23 ditambah 115 hasilnya adalah 138.000. Lanjut terakhir struk yang ketujuh kita contohkan Nadia. Struk ketujuh harganya masih sama 23.000. Bedanya adalah 138.000. Kita jumlahkan. Bedanya adalah 138.000. Kita jumlahkan sama dengan 23 ditambah 138.000. Hasilnya adalah 161.000. Jadi total tagihan dari 7 porsi Indomie Bangladesh adalah 161.000. Kasih warna. Lanjut untuk HPP Indomie semuanya sama yaitu 15.000. Kita copy. Enter. Kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, enter. Hasil HPP
Indominya adalah 105.000. Jadi, hasil profitnya adalah sama dengan tagihan 161.000 dikurang HPP Indominya 105.000. Hasilnya adalah 56.000. Lanjut, kita masukkan tagihan dan profitnya di sebelah kanan. Kita buka illustration, smart art. Kita pilih yang ini. Oke. Sini kita tulis menu Indomie Bangladesh. Yang terjual malam ini. Sini koki. Sini tagihan struk 1. Kita lihat tagihan struk 1 adalah 53.000. 53.000. Kita tambah shape. Sini kita tulis profit. Untuk profit struk 1 adalah 8.000. Lanjut tagihan struk 2. Kita lihat tagihan struk yang kedua adalah 50.000. 50.000. Dan untuk profitnya profitnya 20.000. Lanjut tagihan struk yang ketiga. Kita lihat di sini, struk yang ketiga tagihannya adalah 60.000. Untuk profitnya, kita lihat profitnya adalah 15.000. Lanjut kita tambah untuk tagihan struk yang keempat. Tagihan struk yang keempat adalah 72.000. 72.000. Dan untuk profitnya adalah 12.000. Lanjut, tagihan struk yang kelima. Tagihan struk yang kelima adalah 85.000. Untuk profitnya
Untuk profitnya, struktur kelima adalah 10.000. Lanjut, tagihan yang ke-6. Kita lihat di sini, untuk struk yang ke-6, tagihannya adalah 72.000. Untuk profitnya adalah 12.000. Lanjut, struk yang ke-7. Tagihan struk ke-7 itu adalah 120.000. 120.000 untuk profitnya adalah 30.000. Lanjut, tagihan struk yang ke-8. Tagihan struk yang ke-8 adalah 72.000. Dan untuk profitnya profitnya 12.000. Lanjut, tagihan yang ke-9. Tagihan struk yang ke-9 adalah 135.000. 135.000. Untuk profitnya adalah 60.000. Terakhir, tagihan yang ke-10. Tagihan struk yang ke-10 itu adalah 161.000. 161.000. Untuk profitnya adalah 56.000. 56.000. Kita perbesar.
Jadi di sini terlihat bahwa untuk tagihan struk pertama adalah 53.000 dan profitnya adalah 8.000. Untuk tagihan struk yang kedua adalah 50.000 dan profitnya adalah 20.000. Dan yang tagihan struk yang ketiga adalah 60.000 dan profitnya adalah 15.000. Tagihan struk yang keempat adalah 72.000 dan profitnya adalah 12.000. Tagihan struk yang kelima 85.000 dan profitnya adalah 10.000. Tagihan struk yang keenam adalah 72.000 dan profitnya adalah 12.000. Tagihan struk yang ketujuh 120.000 dan profitnya adalah 30.000. Lanjut, tagihan struk yang ke-8 adalah 72.000 dan profitnya adalah 12.000. Tagihan struk yang ke-9 135.000 dan profitnya adalah 60.000. Dan tagihan yang terakhir struk ke-10 161.000 dan profitnya adalah 56.000. Jadi di sini dari perhitungan deret hitung tersebut, dari perhitungan deret hitung tersebut dapat ditentukan seberapa profit yang dihasilkan oleh koki. Profit yang dihasilkan oleh koki sehingga dapat ditentukan besarnya bonus akhir tahun, untuk koki yang bersangkutan. Jadi, dari perhitungan deret hitung tersebut dapat ditentukan seberapa profit yang dihasilkan oleh koki, sehingga dapat ditentukan besarnya bonus akhir tahun untuk koki yang bersangkutan. Dengan ini, penjelasan materi deret hitung telah selesai disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.